Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Hanimeda Chanili. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini aku mau jelasin tentang filosofi dan orientasi administrasi perkantoran modern di mata kuliah aku Manajemen Perkantoran. Jadi jangan di skip-skip dan keep on watching. Jadi yang pertama ada pengertian administrasi perkantoran. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti membantu atau melayani. Kemudian ada definisi singkat dari administrasi perkantoran, yaitu semua kegiatan teknis dan mempunyai peran pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Kemudian dalam arti luas yaitu administrasi perkantoran diartikan sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada Arthur Kremer, yaitu administrasi perkantoran berfungsi untuk melaksanakan komunikasi pekerjaan kantor dengan tepat dan tata pelayanan kegiatan dokumentasi. Kemudian menurut Suparjati, definisi administrasi perkantoran adalah suatu proses kerjasama dalam lingkup kantor untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan melakukan fungsi manajemen. Selanjutnya ada tujuan administrasi perkantoran. Sebelum ke tujuan ini memiliki syarat, yaitu ada 3, yaitu teknis, ekonomis, dan psikologis. Teknis ini yaitu memiliki manfaat dan daya guna. Kemudian ekonomis, harganya yang pantas sesuai dengan yang seharusnya atau bisa dibilang dengan affordable. Kemudian yang ketiga ada psikologis, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan administrasi perkantoran yang pertama yaitu menyediakan data dan informasi secara lengkap pada pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, serta prosedur yang tepat. Yang ketiga, menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Yang keempat, berdiskusi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya serta berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai. Yang keenam, melakukan verifikasi, pemantauan, serta evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, dan penggajian. Yang ketujuh, melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Yang kedelapan, menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawai. Setelah tujuan, di sini ada ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama ada aktivitas kantor yang meliputi perencanaan perkantoran atau yang disebut dengan office planning, kemudian pengorganisasian perkantoran atau office organizing, kemudian ada pengarahan perkantoran atau office actuating, yang keempat yaitu ada pengawasan perkantoran atau office controlling. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua yaitu ada sarana atau fasilitas kerja berupa lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin kantor. Pada fungsi administrasi perkantoran terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi rutin yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua ada fungsi teknis yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Kemudian ada fungsi analis yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Kemudian ada fungsi interpersonal yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu ada fungsi manajerial yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Nah, teman-teman gimana tentang filosofi orientasi administrasi perkantoran modern? Udah paham apa belum? Kalau belum paham, silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga buat like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan see you on my next video. Bye!